Hi class, how are you? Welcome back to English class. Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di pelajaran bahasa Inggris dan kita akan melanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya, izinkan saya menanya kamu, who can tell me what we learned last week? Siapa yang bisa memberitahu Sir apa yang kita pelajari di minggu yang lalu? Great, that is excellent. Jadi sangat luar biasa sekali kalau siswa kami masih bisa mengingat materi pelajaran kita minggu yang lalu. We learned about pronouns, ya, kita belajar tentang pronouns. Yang kita pelajari ada dua kemarin, yaitu adalah subject pronoun dan object pronoun. And today we are still continue. Our topic is still about pronouns, tapi yang kita pelajari hari ini adalah tentang possessive adjektifnya dan pronounsnya. Apa sih yang membedakan Sir antara possessive adjective dan pronouns? Jadi possessive adjective dan pronouns ini biasanya untuk menerangkan kepemilikan. Oke, menerangkan kepemilikan. Jadi inilah bentuk daripada possessive adjective yang biasa kita pakai dalam bahasa Inggris. Kalau kemarin subjek, pronoun apa saja? Are you Dewi? Are you Dewi, he, she, it. Kalau dia masuk ke dalam objeknya bagaimana? Dia menjadi me. Kalau I menjadi me, you menjadi your, kemudian you menjadi you, you menjadi you, and then we menjadi us, they menjadi them, he menjadi him, kemudian she menjadi her, it. Oke, sekarang kalau dia my itu juga berasal dari subjek I, ya. Namun di sini menceritakan tentang lebih identik ke dalam kepemilikan. Singkatnya supaya lebih mudah itu menyatakan kepemilikan. Oke, my punya saya, your, ya. Jadi ma subjek dari I. Kalau possessive adjektifnya menjadi my, you, your, he, his, she, her, it, its, we, our, you, your lagi, kalian, ya, kemudian they, their. Namun yang membedakan antara possessive pronoun dengan possessive adjective, ingat, kalau possessive adjective dia selalu diikuti oleh noun. Ya, noun itu adalah kata benda. Jadi contohnya my pen, your book, his car, ya, dan seterusnya. Itu adalah menyatakan identik kepada kepemilikan. Lebih mudahnya seperti itu. Selanjutnya mine ini dia tidak diikuti oleh apapun, namun dia sering muncul di akhir kata, ya, atau di awal. Ya, bagaimana contohnya? Saya akan tunjukkan sama kamu, namun kamu harus perhatikan apa yang membedakan possessive adjective dengan possessive pronoun, padahal sama-sama menyatakan identik dengan kepemilikan, yaitu adalah possessive adjective selalu diikuti oleh noun. Great. Contoh possessive adjective, my name is John. Jadi kamu lihat my name, dia diikuti oleh noun. Oke. Contoh yang kedua, you have a lot of dogs. Your dogs. Perhatikan, your dogs need a lot of attention. Kamu memiliki banyak anjing, ya. Anjing kamu membutuhkan banyak perhatian, ya. Jadi your ini di sini menunjukkan, dan di sini ada kata dogs. Dogs ini adalah noun. Sedangkan kalau possessive pronoun, my car is new, theirs is old. Jadi tidak diulangi their car, ya. Jadi langsungnya theirs is old. Artinya menunjukkan mobil mereka. Oke, tidak disebutkan lagi namanya. Jangan lagi kamu buang theirs car, tapi yang tepat adalah theirs car. Theirs is old. Ya, theirs. Ya, jadi my car is new, theirs is old. Ya, dia muncul di sini. Oke, saya sudah bedakan dia. Kemudian, who is this pen? Pulpen siapa ini? Who is this pen? It's mine. Boleh nggak saya bilang that is my pen? It's okay, no problem. Karena kamu sudah bisa membedakan antara possessive adjective dengan possessive pronoun. Jadi lebih singkat aja, it's mine. Ya, karena di dalam bahasa Inggris itu, khususnya dalam kata ganti, itu jangan kita menggunakan subjek pronoun yang sama.
ya, atau kata ganti yang sama, selalu pasti berubah-ubah dalam bahasa Inggris. Oke, jadi selanjutnya adalah important. Ini sangat penting kita tahu, ya. Kenapa seperti ini? Inilah bahasa Inggris. In modern English we can use her to countries that they have feminine gender. Oke, jadi kita gunakan kata her juga bisa digunakan untuk negara, ya, atau kota, ya, yang berhubungan identik dengan gender wanita. Jadi Venezuela has its particular problem. Jadi countries itu kan benda, sir. Kalau benda kan it, ya kan? Kalau it, kalau dia masuk ke dalam posisi adjektifnya, maka dia pakai it. Nah, jadi kamu boleh pakai her atau its. Selanjutnya, we don't know the sex of the baby. Ketika kita masih belum ketahui jenis kelamin bayinya, ya. Jadi khusus untuk anak-anak kita gunakan kata its kalau belum tahu, ya. Tapi kalau kita sudah ketahui, maka kita bisa kembali menggunakan subjek pronounnya, possessive adjektifnya. Apakah kamu pakai his atau her kalau dia laki-laki atau perempuan. Jadi ketika kita belum tahu, the child is crying, its teeth are growing, ya. Jadi kita bilang anak bayi itu menangis, giginya, ya, giginya sedang tumbuh. Kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya kita bisa menggunakan double possessive, ya, double possessive, ya. Jadi formulanya adalah noun of possessive pronoun. Jadi contohnya, one of my aunts is American. Ya, salah satu bibi saya, ya, adalah orang Amerikan. Ya, an ounce of mine is American. Jadi kamu bisa pakai salah satu, ya. One of my ounce is American, an ounce of mine is American. Oke, terserah pilih yang mana. Artinya sama, ya, bahwa salah satu bibi saya adalah orang Amerika. Oke, don't confuse, ya, jangan bingung, ya. Contohnya bisa juga biasanya kalau kita singkat, ya, kita biasanya meletakkan apostrofi s, ya. Ada kata petik koma, ya, petik atas tambah s, itu juga menunjukkan masuk ke dalam possessive adjective, ya. Dia masuk ke dalam possessive adjective bahwa itu menyatakan kepemilikan. Jadi those are Julia's friend. Jadi ini juga menunjukkan bahwa karena Julia adalah perempuan, ini adalah menunjukkan bahwa itu adalah her, ya, her friends. Oke. Kemudian I saw one of Gabriel's parents. Ya, ini yang disebut adalah double tadi. Jadi one of Gabriel's parents. Oke, jadi juga menunjukkan daripada possessive atau kepemilikan. Oke, watch out, awas, ya. Kamu harus waspada terhadap kata subject pronounnya nanti adalah everybody, everyone, somebody, someone, nobody, no one. Possessive pronoun yang digunakan adalah his or her. Sekali lagi, his or her berdasarkan gendernya, kelaminnya. Oke, atau apakah dia laki-laki atau perempuan. Jadi sekali lagi, everybody, ya, atau everyone, ya, maka kita tetap pakai kata his atau her. Kemudian kalau dalam formalnya kita pakai kata their, mereka, karena menunjukkan bukan hanya kepada satu orang tetapi kepada orang yang banyak. Maka kita pakai tetap his atau her. Kamu juga boleh pakai situasinya, ya, kamu boleh pakai kata their. Contohnya, no one got his or her bus. Kalau dia no one, ya, berarti banyak passenger, penumpangnya, tapi tidak ada satupun yang mendapatkan bus. Ya, kalau kita bisa ganti no one got their bus, boleh, atau no one got his or her bus, ya. Atau kita lebih singkat lagi, ini kan no one's, jadi kamu bisa once, ya, ini once atau his, jadi one loves one his family. Oke, kemudian yang terakhir adalah name of ship. Kita
bisa pakai kata her. Kalau tadi kalau country bisa his atau her, tapi kalau kata kapal, untuk kapal kita bisa pakai kata her. Jadi the Titanic had her crew in 1912. Oke, jadi ini adalah penjelasan dari part ini hanya sebagai tambahan sama kamu untuk membedakan ya apa perbedaan antara possessive adjective dengan pronoun. Oke, tugas kamu di rumah fill the blanks with the right words. Oke, tugas kamu di rumah adalah mengisi ini pilih salah satu jawabannya apakah menggunakan possessive adjective, apakah possessive adjective atau pronouns. Ya. Jadi kamu pilih salah satu jawaban yang sudah saya buat di sini di dalam kurung ini ya, dan jangan lupa untuk dikumpulkan. Okay guys, I think that's enough for today. Thank you very much for your attention and have a good day. See you.